DJKI membuat istilah sendiri untuk mengkategorikan jenis-jenis mereknya. Nah, kategori ini berbeda dengan istilah-istilah desainer gitu. Kalau desainer, kita kan mengenalnya ada typeface, itu tulisannya aja gitu ya. Terus ada wordmark, terus ada maskot, ada logo emblem gitu, dan yang lainnya. Sedangkan di DJKI itu, mereknya itu berbeda istilahnya gitu. Bukan yang dipakai oleh istilah desainer gitu. Tapi ada merek kata, ada merek lukisan, ada merek kata dan lukisan, ada merek hologram, dan ada merek suara. Nah, perbedaan istilah ini menjadikan pertanyaan buat teman-teman desainer dan teman-teman pengusaha lainnya gitu. Ini maksudnya apa nih gitu. Nah, biar lebih paham lagi jenis merek di DJKI itu seperti apa, langsung aja kita lihat di komputer biar sekalian saya tunjukin contohnya seperti apa. Yuk. Nah, ketika kita daftar merek itu ada tahap kelima ya, merek itu kita wajib mengisi tipe merek. Nah, tuh ada merek lukisan, ada merek kata, ada merek lukisan dan kata. Nah, di bagian inilah yang kita bakal bahas hari ini gitu ya. Tipe merek di bagian formulir DJKI ini. Nah, langsung aja ke contoh-contohnya biar makin paham lagi. Yang pertama ada merek kata. Merek kata ini di mana mereknya itu logonya hanya berupa kata. Contoh ini ada Indofood. Nah, ini ya. Indofood ini adalah merek guys. Jadi bukan sekedar tulisan aja ya, tapi dia dirancang khusus, fontnya juga mungkin dia font khusus, bikin sendiri ya. Dan tulisan ini berada di produk-produk Indofood gitu. Contoh nih, di kecap Indofood, dia ada tulisannya, di sambal, tuh, di Indomie, terus di produk-produk Indofood lainnya lah. Itu ada tulisan Indofood ini. Gitu. Contoh lain. Nah, ini ada Canon ya. Canon ini kan dia ada ngeluarin produk kamera, produk mesin fotokopi. Nah, kalau teman-teman lihat fotokopian di pinggir jalan, biasanya pelangnya itu Canon gitu. Nah, inilah yang disebut dengan logo kata atau merek kata. Jadi cuman tulisan aja, nggak ada gambarnya, tapi ini merek kata gitu. Dan ini tulisannya jenisnya ini, tuh huruf A-nya begini, N-nya begini, O-nya begini. Ini tuh dirancang khusus untuk si Canon ini. Jadi bukan sekedar nulis diketik di komputer pakai font misalkan Arial atau Times New Roman, enggak gitu. Ini yang disebut dengan merek kata. Contoh di produk kameranya diterapkannya di sini. Canon tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah merek kata. Lanjut, ada lagi jenis merek lukisan. Nah, merek lukisan ini dia cuman berbentuk icon, berbentuk gambar, tanpa ada penjelasan itu kata. Dibacanya gimana, katanya apa, gitu. Itu nggak ada tulisannya, gitu. Jadi benar-benar gambar aja udah, gitu, si merek ini. Contohnya nih ya, kalau di kota-kota besar mungkin udah ada lah brand ini ya. Itu pom bensin Shell. Sebenarnya bukan pom bensin aja sih, dia ngeluarin kayak oli juga, terus apa ya, air aki juga, gitu ya. Nah, Shell ini dia hanya gambar kerang aja. Shell kan translatean kalau di Indonesia kan itu kerang ya. Jadi icon logonya pun kerang gitu. Mereknya ini kerang. Bentuk kerang. Dan dia nggak ada tulisan Shell. Nggak ada gitu. Cuman gambarnya aja. Penerapan di bisnisnya pun sama. Contoh nih pom bensin tuh. Apakah ada tulisan Shell? Nggak ada guys gitu. Jadi cuman gambarnya aja udah gitu. Contoh lain yang ini. Tuh. Shell tuh. Kalau Pertamina kan kadang ada tulisan Pertamina. Kadang ada huruf P-nya aja gitu. Kalau ini, Shell ini, bahkan di penerapannya pun tidak ada tulisan itu Shell gitu. Ini contoh merek lukisan. Contoh lain yang merek lukisan ya. Nah, Apple. Nah, buat teman-teman yang yang anak muda mungkin tahu nih, udah pasti tahu lah. Apple ini kan dia perusahaan gadget lah. Dia ngeluarin handphone. Dia pasti kasih pasang logo gambar Apple, udah aja. Mereknya itu gambar Apple digigit dan nggak ada tulisan Apple-nya, gitu tuh. Dia cuma logo Apple-nya dan tulisan iPhone, udah gitu. Dia nggak ngasih keterangan Apple, nggak, cuman logo
ikonnya aja, lukisannya aja gitu. Contoh lain penerapannya di mana laptop. Dia ngeluarin laptop juga ya si Apple ini. Tuh. Dia cuman logo Apple aja gitu. Gitu ya. Jadi memang si logo merek lukisan ini adalah merek hanya berbentuk ikon atau gambar saja. Tidak ada teks di dalam si merek lukisan ini gitu. Itu ya yang kedua ya. Nah, jenis yang ketiga itu adalah merek kata dan lukisan atau gabungan dari kata dan lukisan. Nah, ini yang sering dipakai di Indonesia. Hampir mayoritas UMKM atau pebisnis menggunakan merek ini ya. Ini. Termasuk kebun desain sendiri, kita mendapatkan mereknya itu yang tipe kata dan lukisan gitu. Nah, kata lukisan ini di mana si ikonnya dan katanya itu dipakai bersamaan secara langsung. Contoh ada Hokben. Ya. Di ya hampir di berbagai kota udah ada lah Hokben lah ya. Yang anak muda yang mungkin yang sering nongkrong pasti tahu Hokben. Hokben itu kan singkatan dari Hoka Hoka Bento ya. Tapi sekarang bukan Hoka Hoka Bento namanya, disingkat jadi Hokben. Contoh penerapannya nih, dia ada kata Hokben dan ada maskot dua orang ini. Maskot apa ya? Dua anak lah mungkin ya. Kayak gitu. Terus di resto lain sama. Jadi di berbagai cabang dia pasti menggunakan namanya, teks katanya dan si lukisannya atau ikonnya gitu. Dan itu pasti seperti ini di kemasannya, di banner-banner iklannya, di sosmednya gitu ya. Pasti dia tipe yang menggunakan kata dan ikonnya gitu. Jadi tidak terpisah ya gitu. Ini merek kata dan lukisan. Contoh lain. Nah, ada Lezzato. Nah, Lezzato ini kan ya sudah nasional lumayan lah. Udah cabangnya udah banyak lah ya. Lezzato adalah fried chicken, guys. Dia termasuk ke dalam merek kata dan lukisan karena di sini kan ada kata Lezzato dan ada lukisan atau icon ayam, kepala ayam. Nah, penerapannya dia juga pasti menerapkan tuh di apa namanya? Di pelangnya, di neon boxnya ada tuh kata Lezzato dan icon ayamnya. Terus di gerobaknya atau di bootnya, di mejanya tuh Lezzato ya. Terus di spanduknya Lezzato juga ada ayamnya, ada tulisannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kata dan lukisan. Jadi ada katanya dan ada ikonnya atau gambarnya ya. Jadi itu untuk tipe yang merek kata dan lukisan. Nah, lanjut ada lagi tipe yang keempat adalah merek hologram. Nah, merek hologram ini terpisah dengan logo brand atau logo usaha atau logo produknya ya. Tapi logo hologram ini dipakai biasanya untuk membedakan mana produk asli dan yang palsu gitu guys. Jadi contoh nih, ada Scarlett ini nih. Produk asli Scarlett berstiker hologram gitu. Nah, itu adalah sebuah cara membedakan produk asli dan produk palsu menggunakan merek hologram. Nah, merek si hologramnya ini itu didaftarkan di DJKI untuk membedakan mana hologram asli dan yang palsu karena hologram itu kalau ketika dibajak pasti terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, itu kan bisa menjadi sebagai bukti. Wah, nih hologram yang asli itu seperti ini gambarnya gitu. Jadi itu ya. Merek hologram ini berbeda dengan merek usaha atau merek produk tapi didaftarkan juga gitu. Sebagai tanda keaslian suatu produk. Contohnya ini ya, ada hologram dari Scarlett. Di bentuknya seperti ini daun, ada bentuk daun, terus ada tulisan Scarlett, gitu ya. Dengan warna hologramnya seperti ini. Ini ada juga tuh hologram dibentuk dia juga sama dia semacam kayak daun lagi, daunnya melengkung seperti ini. Nah, terus di sini juga terlihat seperti lengkungan seperti ini. Nah, jadi memang bukan hologram biasa dan susah untuk ditiru gitu. Nah, hologram ini ditempel di produk-produknya gitu untuk membuktikan bahwa ini skincare asli gitu ya. Jadi memang hologram ini ditujukan untuk membedakan mana produk asli dan mana produk palsu. Selain itu, hologram juga biasanya dipakai untuk
undian. Contoh misalkan produk kapal api gitu, gosok hologram di dalam kemasan. Nah, si hologramnya ini nanti terdaftar di DJKI gitu, dan untuk membedakan wah ini hologram asli atau tidak nih. Jadi pemenangnya ini beneran beli kapal api atau enggak nih, atau dia memalsukan hologramnya, memasukkan undiannya, kan itu bisa ketahuan dari si bentuk desainnya ini gitu ya. Itu untuk merek hologram. Nah, selain ini ada lagi jenis merek di DJK itu merek suara, guys. Nah, ternyata suara ini atau nada atau musik itu bisa menjadi merek gitu di DJKI gitu. Contoh ada Sari Roti. Kita play dulu ya. Sari Roti, roti Sari Roti. Nah, itu ya, Sari Roti, roti Sari Roti. Nah, itu. Nah, itu merupakan nada musik atau jingle atau suara yang didaftarkan ke DJKI, sehingga orang bisa ngeh, oh itu yang jualan roti tuh, ketika mendengar nada-nada seperti itu. Contoh lain nih, di merek suara ada Indomie. Indomie juga punya merek suara. Mereknya itu Indomie seleraku. Nah, itu bisa ada liriknya, bisa juga yang tanpa liriknya. Misalkan petikan piano, peng 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 peng, itu juga masih masuk dalam merek suara. Nah, untuk Indomie ini biasanya dipakai di iklan-iklan televisi ya. Jadi bisa di ujungnya, di ujung video iklannya, atau bisa jadi soundtracknya gitu ya. Seperti itu. Gitu. Untuk lebih jelasnya bisa dengar dulu nih jingle dari Indomie ini atau merek suara dari Indomie ini. Nah, itu ya, merek suara dari Indomie. Lanjut, contoh lain terakhir deh nih. Nah, ini ada es krim Walls. Es krim Walls seperti apa? Merek suara dari es krim Walls, kita coba dengar dulu. Nah, itu ya, sangat familiar sekali, mungkin seluruh Indonesia ya, karena terngiang-ngiang di anak kecil ini ya. Teng 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 teng. Nah, kayak gitu ya. Dan itu wah, es krim tuh itu menjadi sebuah merek tersendiri gitu. Merek suaranya es krim Walls gitu ya. Nah, itu tadi jenis-jenis merek yang ada di DJKI. Memang dia mengkategorikannya itu beda-beda ya. Tidak sesuai dengan merek di pelajaran desainer gitu ya. Kalau di desainer kan ada istilah-istilahnya yang berbeda lah, ada typeface, ada maskot, ada apa. Kalau di DJKI itu yang 5 tadi saya sebutkan tadi. Nah, buat teman-teman yang mau bikin merek nih, mau merek kata, mau merek lukisan, merek kata dan lukisan, bahkan merek suara, itu bisa juga order di Kebun Desain, guys. Caranya dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini, atau bisa di kolom deskripsi ya. Nah, selain mendesain mereknya, kita juga bisa mendaftarkannya ke DJKI. Bisa sekalian tuh buat teman-teman yang mau daftar merek ke DJKI, bisa juga melalui Kebun Desain. Bisa daftar mereknya aja, boleh sekalian juga dengan desainnya atau rancangannya bisa juga gitu. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.